إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika tidur setan mengingat kita dengan 3 ikatan, dan ikatan tersebut bisa dibuka dengan dzikir, wudhu, sholat ketika bangun. Apakah seorang yang tidak melakukan hal itu maka ikatannya tidak lepas dan akan terus bertambah ikatannya? Dan bagaimana untuk wanita haid yang tidak bisa berwudhu dan sholat? Apakah artinya ikatannya tidak terlepas? Gitu. Jadi ketika kita membaca hadis itu, maka tentu kita usahakan mengamalkan sesuai dengan yang disampaikan Nabi SAW, yaitu bangun, yaitu kemudian wudhu, kemudian sholat. Dan berzikir di sini ya zikir apa namanya, bacaan doa bangun tidur gitu kan. Nah, kemudian ketika kita nggak terbangun, apakah ikatannya akan terus bertambah? Hadis itu tidak menunjukkan ikatannya lebih dari 3. Jadi ikatannya maksimal 3. Cuma nanti di hadis yang lain ada penyebutan bahwasanya setan itu atau jin itu mengencingi telinga orang yang tidur. Jadi mungkin dia juga diikat, juga dikencingi gitu. Jadinya yang terjadi adalah susah banget bangun gitu. Maka ya harus dilawan. Nah, begitu dia ngelawan dengan dzikir, wudhu dan sholat, maka insya Allah itu akan selesai. Nah, tapi kalau memang dia mungkin malamnya bergadang dan seterusnya, akhirnya ngantuk banget gitu kan, ya setelah sholat silakan tidur. Tapi jika memungkinkan tunggu dulu waktu sampai terbit fajar, terbit matahari, baru tidur, jangan pas subuh langsung tidur. Tapi kalau nggak sanggup karena capek banget, misalnya seorang yang roda, seorang yang kerja malam, ya silakan. Atau perawat yang kemudian jaga IGD sampai benar-benar pagi, jadi badannya nyeklek-nyeklek, ya silakan. Ya. Maka dalam kondisi itu berarti dia tidak sedang diikat setan, tapi memang capek gitu. Nah, tapi kalau kemudian nggak bisa bangun, intinya gini loh, orang beriman tuh kalau dengar adzan atau waktu sholat, kok ngantuk, oh akan dilawan. Tapi kalau ada orang yang jadi orang ngantuk, tapi waktu adzan kok malah ngantuk gitu kan, jadi orang kesel, tapi waktu adzan malah ngantuk, nah itu kemungkinan ikatan setan. Maka yang harus dilakukan ya dilawan, gitu kan. Sholat dulu. Nah, terserah mau menuju sholat itu apa cuman wudhu tok itu atau kemudian tidak ngopi sih, ya apa kalau memang waktunya cukup gitu kan. Yang penting cari sebab untuk melek gitu kan. Sholat, gitu udah sholat, maka silakan setelahnya bebas. Nah, pertanyaan lagi, gimana dengan orang wanita? Gitu. Wanita kan nggak ada kewajiban untuk sholat, ya kan? Maka kalau memang adzan subuh dia nggak bangun, dia mau tidur terus, ya nggak apa-apa. Kan nggak ada kewajiban untuk sholat. Cuman kalau dia adalah istri dari seorang suami, nah dia harus kemudian noto ini dan itu, ya harusnya bangun untuk itu gitu. Jadi nggak harus kemudian apa namanya melakukan ritual yang sama dengan orang yang tidak haid atau nifas. Dan nifas kan memang butuh istirahat karena dia kan habis melahirkan ya. Jadi dia juga nggak sholat. Jadi misal adzan dia masih tidur ya nggak apa-apa. Cuman ya tadi itu loh. Kalau ada kegiatan yang lebih positif, ya maka lebih baik bangun untuk mengerjakan yang positif gitu kan. Daripada tidur gitu. Tapi kalau emang tidur itu dibutuhkan ya silakan. Allah taala.